Baik anak-anakku, tadi kita sudah mempelajari tentang pendidikan agama Islamnya ya. Nah, sekarang kita belajar temanya dan Ibu akan memberikan video pembelajarannya. Disimak ya. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya nih adik-adik, bunga tulip itu dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Jadi bunga itu kalau di Indonesia juga ada sebutannya yaitu puspa. Bunga melati putih disebut dengan bunga puspa bangsa. Nah, ini yang berwarna putih ini adalah bunga melati putih atau disebut puspa bangsa. Lalu bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Ini adalah gambar bunga anggrek bulan yang disebut juga dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi yang bawah ini ya adik-adik ya, yang besar ini disebut dengan puspa langka. Jadi ada 3 bunga nasional khas Indonesia. Amati gambar-gambar bunga di depan tadi. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan bisa meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Nah, adik-adik diminta untuk menuliskan ciri-ciri bunga tersebut dari bentuk, warna, dan ciri khas lainnya. Di sini Kak Citra akan membantu kalian. Contoh untuk bunga melati putih. Nah, kita akan cari tahu ciri-ciri bunga ini. Tumbuhan bunga melati merupakan salah satu tumbuhan berjenis dikotil, di mana ciri-ciri tumbuhan ini antara lain: 1. Akarnya berbentuk tunggang serta memiliki sedikit akar serabut. Batang bunga melati memiliki lapisan epidermis pada bagian luarnya serta berkambium. Yang ketiga atau yang C, memiliki daun yang berbentuk menyirip atau disebut pinnatus. Jadi daunnya menyirip adik-adik. Bagian bunga tumbuhan melati tersusun secara glomerulus atau tukal dan berjumlah 2, 4, dan 5. Warna bunganya putih. Bunganya sangat harum. Nah, di sini ciri-ciri dari tumbuhan bunga melati putih. Bunga ini sangat harum adik-adik. Sekarang bunga berikutnya yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Nah, pada bagian dasar dari bunga Rafflesia arnoldi ini terdapat piringan yang memiliki duri. Bunga Rafflesia arnoldi ini mengeluarkan bau yang sangat busuk adik-adik. Jadi baunya tidak harum. Pada saat mekar, diameter dari bunga Rafflesia arnoldi bisa mencapai 1 meter. Wah, besar sekali adik-adik ya bunganya. Lalu ciri yang berikutnya, pada bagian dalam bunga Rafflesia arnoldi ini
bisa dijumpai benang sari ataupun putik. Jadi ada alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada benang sari dan ada putik. Nah, ini adalah ciri-ciri bunga Rafflesia arnoldi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk bawang itu kan adik-adik kalau pernah mengupas bawang itu dalamnya berlapis-lapis, maka bawang ini berkembang biaknya dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Ada bengkoang, wortel ya, lobak, singkong itu berkembang biaknya dengan umbi akar. Apa persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang? Persamaannya sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan adik-adik. Jadi itu nanti yang akan bisa dikonsumsi oleh manusia, itu tempat cadangan makanannya itu. Nah, perbedaannya umbi akar itu menyimpan cadangan makanannya itu di akar, sedangkan umbi batang menyimpan cadangan makanannya di batang, dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji. Misalnya umbi lapis bawang merah. Ada juga persamaan dan perbedaannya seperti ini. Kak Citra buat dalam bentuk tabel. Persamaannya terdapat di dalam tanah ya. Lalu persamaan yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanannya sama. Nah, yang ketiga dapat digunakan sebagai alat perkembang biakan. Untuk perbedaannya, umbi batang itu terbentuk dari batang yang mengembang. Kalau umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang bersusun bertumpuk-tumpuk ya, yang tersusun bertumpuk-tumpuk. Lalu umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Perbedaannya lagi untuk umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Untuk umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Lalu perbedaannya biasanya untuk umbi batang ini memiliki akar tunggang ya. Lalu untuk umbi akar itu memiliki akar serabut, dan untuk umbi lapis juga memiliki akar serabut. Nah, itu persamaan dan perbedaannya. Ini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan bawang merah. Nah, adik-adik, bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dan dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun proses ini memakan waktu yang lama, sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah cara yang paling cepat yang digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup sederhana. Jadi kita tinggal menanam aja bawangnya adik-adik.
Nah, nanti bawangnya sendiri akan bertumbuh seperti ini alurnya. Menanam umbi batang atau singkong tergolong yang paling mudah adik-adik. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Ini adalah cara menanam singkong. Jadi batangnya saja tinggal kita tanam, nanti akan tumbuh adik-adik. Jadi tidak perlu kita menanam bijinya ya, karena singkong sendiri bukan tanaman yang berbiji, cukup batangnya saja. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Nah, di sini ada permainan lompatan. Nah, lompatan ini bisa kalian ukur panjangnya lompatan kita itu menggunakan batang singkong. Cara bermain lompatan ini adik-adik. Nah, siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Mulailah mengambil ancang-ancang. Berlarilah sampai garis batas lompatan. Melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Beri tanda batas hasil lompatanmu. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Jadi kalian bisa menghitungnya dengan batang singkong tersebut. Nah, yang paling jauh itulah yang pemenangnya. Berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Ini adalah contoh makanan yang berasal dari jenis umbi-umbian yang ada di Indonesia. Nah, biasanya bisa dibuat roti, klepon, getuk, dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu bekerja bersama-sama dengan temanmu, coba bagilah tugas kalian dengan adil, supaya pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Karena jika kita bekerja sama, maka pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dan akan cepat selesai. Baik anak-anak, sudah diamati pembelajarannya ya. Ibu harap kalian memahaminya ya. Dipelajari ya. Nah, tadi itu pelajaran yang kita ambil dari buku paket ya. Buku paket pada halaman 161 belajar tentang bunga nasional Indonesia, dan halaman 167 tentang mengenal macam-macam tanaman umbi-umbian ya. Kalian pelajari agar kalian mengetahui bunga nasional negara kita, negara Indonesia. Dan di mana anak-anak, video yang tadi Ibu kirimkan, Ibu mengambil dari link YouTube-nya Kak Citra. Jika kalian ingin mengulang pembelajaran dari Ibu, diputar-putar kembali videonya. Jika kalian ingin melihat langsung ke video link dari Kak Citra, silahkan ya. Dipelajari terus ya. Jangan bosan-bosan belajar BDR-nya. Tetap semangat. Insyaallah di hari Senin kita akan bertemu secara langsung. Jaga kesehatan ya sayang. Terima kasih Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini, dan mohon maaf jika videonya terlalu panjang ya. Ibu tutup dulu. Mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.